Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, bagaimana kabar adik sekalian? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Sebentar adik-adik, kita akan siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga pada hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, kami masih bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu dan Kau campur tangan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sapa sekali lagi ya Lase ya. Ayo Lase. Shalom adik-adik. Baik. Kurang semangat ya. Oh iya kok enggak ada suaranya Sekali ya. lagi Lase. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Saya undang adik-adik bisa semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mau menari ke Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Pakai gerakan ya. Yesus Allah yang luar biasa, biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia
dapat diandalkan. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia Paling dapat diandalkan. Hebatlah. hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Sekali lagi. Dia paling aku cinta. Yeay, di kantor aku tangan Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Lose. Mari kita puji nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita akan pujikan, bila roh Allah ada di dalamku. Semuanya pakai gerakan ya. Sama-sama kita pujikan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun Semuanya menari ke Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Oh, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. sekali lagi. Bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti daun menari. bukan menari, Bukan menari, bukan menari seperti daun menari. bukan menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, Bukan menari seperti daun menari. Ya, berikan tepuk tangan ke Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari untuk Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita
perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi dengan senang hati kita pujikan. Ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. biarlah cerita, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Campur tangan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Bila apa yang kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami, dalam iman kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua tentang kasih-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami. Amin. Wah, indah sekali padang rumput ini. Udaranya segar dan cerah sekali. Aku menikmati banget nih suasana ini. Oh, ada adik-adik juga di sana ternyata. Hai adik-adik, apa kabarnya? Lose berharap semuanya baik-baik saja ya, aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, Lose nih habis mengelilingi padang rumput nih adik-adik. Padang rumputnya sangat luas sekali. Dan udaranya cerah banget. Sejuk deh udaranya. Wah, indah sekali nih. Lose bawa tongkat nih. Ini tongkat supaya aman. Kalau ada binatang buas, nanti dipukul pakai tongkat, mati deh. Nah, adik-adik Lose mau kasih tahu sesuatu tentang tongkat ini. Apa ya kira-kira spesialnya tongkat ini? Tongkat ini adalah tongkat penghalau lembu. Wah, hakim-hakim yang namanya Samgar, salah satu tokoh Alkitab, dia memberantas orang-orang Filistin. Berapa ya kira-kira? 600 orang semuanya dibasmi sama sama Samgar. Sampai mati semua dan bangsa Israel terbebas. Nah, adik-adik yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim 3. Ayatnya yang ke-31. Yuk kita baca ya. Kita baca Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan bangsa Israel. Wah, luar biasa ya tongkat ini. Tongkat ini dipakai oleh Samgar. Samgar membunuh orang-orang Filistin sebanyak 600 orang. Semuanya mati di tangan Samgar. Nah, luar biasa ya tongkatnya ini. Nah, adik-adik tahu nggak orang Filistin? Siapakah orang Filistin? Orang Filistin itu adalah orang yang gagah perkasa. Orang yang kuat, orang yang ganas.
Siapa yang berani dekat-dekat sama orang Filistin, langsung dipenggal kepalanya. Gitu ya, mati. Nah, itulah orang Filistin, orang yang kejam. Tetapi ketika Samgar datang, dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, dia hanya memegang tongkat penghalau lembu. Lalu 600 orang itu mati seketika. Nah, adik-adik, apa sih rahasianya? Tongkat ini kira-kira ada apanya ya? Kok bisa hebat? Tongkat ini kok bisa membunuh 600 orang Filistin? Kira-kira ada apanya ya? Padahal ini hanya tongkat biasa. Kok bisa ya membunuh orang Filistin yang sedemikian banyak? Kira-kira rahasianya di mana? Rahasianya adalah Tuhan memakai tongkat itu sebagai alatnya untuk membunuh bangsa Filistin sebanyak 600 orang. Nah, bukan karena tongkatnya yang hebat, bukan karena tongkatnya yang kuat. Tongkat ini adalah tongkat biasa, tetapi karena kuasa Allah, kuasa Tuhan yang sanggup menolong bangsa Israel. Nah, ingat enggak peristiwa Daud waktu itu? Ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat yang besar, lalu ada bangsa Filistin di situ juga banyak. Kira-kira apa yang Daud lakukan? Dia ambil ketapel, lalu diapain? Lalu ditarik ketapelnya, dilemparkan batu itu ke kepala Goliat. Lalu Goliatnya mati. Nah, kira-kira apakah batu itu yang kuat atau Daud yang kuat? Kira-kira apa ya adik-adik? Semuanya tidak ada yang kuat kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, yuk coba kita perhatikan. Kita buka Alkitabnya 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah, adik-adik, rahasia kemenangan Daud pada waktu itu adalah bukan karena ketapelnya, bukan karena kekuatannya, tetapi Daud datang melawan Goliat dengan nama Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang sanggup mengalahkan Goliat pada waktu itu. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Hakim Samgar. Dia bukan kuat atau tongkatnya yang hebat, tetapi Tuhan memilih Samgar dan memakai tongkatnya sebagai alat Tuhan. Nah, ini ya, sebagai alat Tuhan untuk melawan orang Filistin. Sehingga 600 orang Filistin itu dikalahkan oleh Hakim Samgar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada Tuhan. Ada benda-benda yang bisa menolong kita. Ada ada orang lain yang bisa menolong kita. Nah, ingatlah, semuanya itu Tuhan pakai untuk menolong kita. Yang menolong kita bukan karena bendanya, karena benda itu adalah benda mati. Tetapi Tuhan bisa memakai apapun untuk menolong kita. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa Hakim Samgar bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena dia hebat atau tongkatnya hebat, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memanggil Samgar untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Sehingga 600 orang Filistin mati. 600 orang Filistin
dibantai oleh Samgar. Dan akhirnya bangsa Israel terselamatkan dari bangsa yang ganas itu. Nah, adik-adik, yuk kita belajar. Dari kisah Samgar ini, kita dapat belajar bahwa pertolongan itu hanya dari Tuhan. Bukan dari tongkatnya Samgar ya. Atau bukan dari Samgar sendiri dengan kekuatannya. Bukan ya. Karena Tuhan yang menolong bangsa Israel. Tuhan mengasihi umat pilihannya sehingga ia memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, yuk kita belajar untuk berserah penuh hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita dan menyelamatkan kita. Nah, padang gurun ini yang luas, padang gurun ini yang indah, itu semuanya Tuhan yang memberikan bagi setiap kita. Kita bersyukur ya, karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Nah, biarlah cerita Alkitab pada hari ini boleh menguatkan kita dan boleh senantiasa mengingatkan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan saja yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau yang telah menolong, Engkau yang telah menyelamatkan bangsa Israel dengan tangan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau juga menyertai kami dan Engkau juga yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk terus-menerus hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose mau pamit ya. Lose mau mengelilingi padang rumput yang luas ini. Dah. Nah, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Saat ini, Lose Andre dan Lose Natalia akan memberikan pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih pada adik-adik semua yang sudah beribadah secara online. Kiranya setiap firman yang kita dengarkan, setiap pujian yang kita naikkan, kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan tetap jaga kesehatan, Tetap rajin cuci tangan, pakai masker, dan jauhi jauhi kerumunan. Selanjutnya, pengumuman yang kedua, minggu depan ibadah kita tetap dilakukan secara online. Adik-adik bisa bersiap-siap ya, setiap hari Minggu kita mau beribadah secara online. Sekian pengumuman dari Lose Alden dan Lose Natalia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salutio Gloria.